Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Waktunya sudah semakin dekat nih teman-teman. Jadi ayo digaskan lagi, dioptimalkan lagi persiapannya. Semoga video-video dari saya ini bisa menemani teman-teman dalam belajar dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Bacalah penggalan pantun berikut. Sungguh deras turunnya hujan, katak sembunyi di balik batu. Lalu ada titik-titik. Nah, pertanyaannya, bagian isi pantun yang tepat adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya kalau pantun itu terdiri dari dua bagian, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, untuk sampiran, ya, seperti di atas ini, saya bacakan lagi. Sungguh deras turunnya hujan, katak sembunyi di balik batu. Untuk sampiran ini sifatnya hanya sebagai pengantar sebelum pantun itu masuk ke isi. Nah, untuk isi, ini yang di baris ketiga dan keempat ini, itu merupakan pantun yang berisi tentang maksud dan tujuan pantun tersebut. Misalnya, pantun nasihat berarti isinya itu berisi nasihat. Kemudian atau pantun tentang teka-teki. Pantun teka-teki berarti baris ketiga dan keempatnya berisi pertanyaan yang harus dijawab berupa teka-teki begitu. Atau pantun perkenalan misalnya. Berarti baris ketiga dan keempat berisi tentang permintaan untuk berkenalan. Itu contohnya. Nah, untuk pantun ini kita diminta untuk mengisi atau menentukan baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang A. Aku di sini merasa nyaman. Apa kabarmu? Nah, ini dilihat dari strukturnya, ini tidak masuk ya, karena jumlah suku kata dalam pantun itu berkisar antara 8 sampai 11 atau 12 suku kata. Ini untuk baris yang kedua ini ya, baris yang keempat berarti kalau untuk pantun, apa kabarmu itu hanya terdiri dari 5 suku kata ya. Ya, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti untuk yang A salah. Dan yang B, buah pisang masak setandan, pisangnya jatuh di atas batu. Nah, untuk yang B ini lebih tepat kalau menjadi sampiran, berarti bukan isi. Salah juga. Dan yang C, bila kamu dalam kesusahan, tiada ragu akan membantu. Nah, ini yang betul, ini isinya. Jadi, maksud dari puisi ini adalah, maksud dari pantun ini adalah jika kamu atau temannya dalam kesusahan, maka siap atau tidak ragu untuk membantu. Itu adalah isinya. Jadi, itu adalah yang C. Sekarang kita lihat pilihan yang D. Air hujan jatuh di dahan, pohon-pohon saling beradu. Ini juga paling tepat untuk sampiran. Jadi untuk isinya, untuk pantun ini yang tepat adalah yang C. Bila kamu dalam kesusahan, tiada ragu akan membantu. Ini sebenarnya soalnya mudah, hanya saja teman-teman perlu kecepatan untuk mengerjakannya, ya, supaya tidak kehabisan waktu untuk soal-soal yang lainnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kami akan berikan hadiah yang sangat menarik sekali. Akan menjadi efektif, perbaikan kalimat tersebut adalah titik-titik. Ya, pasti ini teman-teman sudah ada gambaran ya. Kalimat yang efektif itu tidak ada unsur kata yang ganda di dalamnya. Kalau kita lihat dari kalimat ini, kami akan berikan hadiah yang sangat menarik sekali. Nah, ini double-double ya. Ada sangat, ada sekali. Jadi kalau ingin diubah menjadi kalimat efektif, untuk sangat atau sekali ini bisa dihilangkan salah satu. Hanya menggunakan sangat menarik atau menarik sekali. Atau bisa juga sangat dan sekalinya ini kita hilangkan semuanya. Jadi cukup kata sifatnya ini saja. Oke, kita lihat pilihan jawabannya yang A. Hadiah yang menarik akan kami berikan. Ini tidak ada kata sangat dan sekali, hanya saja susunan kalimatnya menjadi berbeda ya. Kalau di sini di kalimat tadi kan kami akan berikan hadiah. Ya, kalau yang A ini dibalik, hadiah yang menarik akan kami berikan. Berarti susunan kalimatnya sudah berubah.
Kita cari yang lebih tepat lagi untuk pilihan yang berikutnya. B. Kami akan berikan hadiah yang menarik. Nah, ini lebih tepat daripada yang A ya. Jadi menghilangkan kata sangat dan sekali, ini dihilangkan. Dan yang C, kami memberikan hadiah yang menarik. Nah, ini juga kurang tepat. Mengapa? Karena ini mengubah isi dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau di kalimat yang diminta itu adalah kami akan berikan, berarti kan belum memberikan ya. Kalau yang C, kami memberikan hadiah yang menarik, itu berarti dia sudah atau kami sudah memberikan hadiah, berarti kurang tepat ya karena merubah isi kalimat. Dan yang D, hadiah akan kami berikan yang menarik. Ini juga terbalik-balik ya, berarti salah juga. Jadi untuk kalimat efektif yang benar yang merupakan perbaikan kalimat pada soal ini adalah yang B. Kami akan berikan hadiah yang menarik. Jadi tidak mengubah struktur kalimat, tidak mengubah isi kalimat, hanya menghilangkan kata-kata yang tidak perlu, yaitu sangat dan sekali. Oke, contoh lainnya itu misalnya yang sering keluar ya, kata para dan bapak-bapak, misalnya para bapak-bapak silahkan masuk. Nah, ini juga tidak efektif, jadi gunakan salah satu, misalnya para bapak silahkan masuk atau bapak-bapak silahkan masuk, supaya menjadi kalimat yang efektif. Itu contohnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. PT Pura Group menjadi pionir dalam pengembangan energi alternatif. Arti kata pionir adalah titik-titik. Nah, sebenarnya untuk salah satu trik menjawab soal seperti ini ya, ditanyakan arti kata, itu teman-teman bisa memasukkan kata dalam pilihannya ini ke dalam kalimat. Nah, kalau ada kata yang dimasukkan di situ kok janggal artinya, berarti langsung dicoret. Gitu. Nah, sekarang kita coba trik itu bisa digunakan tidak di soal ini. Kita lihat, kita coba masukkan pilihan yang A ke dalam kalimat ya. PT Pura Group menjadi penanggung jawab dalam pengembangan energi alternatif. Tidak janggal ya kalimatnya ya. Oke, yang B. PT Pura Group menjadi penyandang dana dalam pengembangan energi alternatif. Ini kalimatnya tidak janggal juga. Dan yang C, PT Pura Group menjadi contoh dalam pengembangan energi alternatif. Ini juga tidak janggal juga. Lalu yang D, PT Pura Group menjadi pelopor dalam pengembangan energi alternatif. Ini juga tidak janggal juga. Jadi trik yang saya ucapkan tadi atau yang saya sampaikan tadi tidak bisa digunakan dalam penyelesaian soal ini. Nah, jadi untuk soal ini mau tidak mau teman-teman harus tahu artinya ya. Bagaimana supaya teman-teman bisa banyak tahu arti ya, bisa memperbanyak arti kosakata dalam perbendaharaan teman-teman. Yaitu mau tidak mau ya teman-teman harus rajin membaca, baik itu artikel ataupun berita ataupun bacaan yang lainnya, sehingga teman-teman bisa menambah kosakata yang teman-teman miliki. Nah, untuk kata pionir ini kalau dalam kamus itu artinya adalah pelopor ya. Jadi pionir itu artinya adalah pelopor. Oke. Pelopor itu berarti yang mengawali gitu. Lanjut soal berikutnya. Kalimat yang benar adalah titik-titik. A. Mereka saling berpukul-pukulan. B. Mereka saling pukul-memukul. C. Mereka saling pukul-pukulan. D. Mereka saling memukul. Nah, ini hampir mirip dengan dua soal sebelumnya, yaitu tentang kalimat yang efektif. Nah, kita lihat untuk kalimat ini. Ini semuanya dari A sampai D mengandung kata saling. Nah, kata saling berarti supaya menjadi kalimat efektif maka tidak diikuti dengan kata ulang. Karena kata ulang itu misalnya pada kata berpukul-pukulan atau pukul-memukul itu sudah memberi makna saling. Berarti kalau seperti yang A, B, C saling kemudian diikuti dengan kata ulang itu berarti menjadi ganda.
berarti merupakan kalimat yang tidak efektif. Sehingga yang paling benar adalah yang D, mereka saling memukul. Begitu. Jadi saya ulangi lagi, untuk kata saling supaya menjadi kalimat efektif itu tidak diikuti dengan kata ulang. Seperti pada contoh ini ya, saling memukul, begitu, bukan saling berpukul-pukulan, bukan saling pukul memukul, begitu. Oke, mudah ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Penulisan singkatan yang benar di bawah ini adalah titik-titik. Jadi akan menuliskan pukul 15 sampai dengan 16.30. Nah, mana yang tepat? Apakah A, S garis miring D, atau B, SD, atau C, S titik D titik, ataukah D, S titik D titik? Sebelum menjawab soal ini, saya tunjukkan dulu beberapa contoh pemakaian singkatan dalam surat menyurat yang sesuai dengan PUEBI ya. Ini beberapa contohnya. Jadi dalam penulisan surat kadang kita menemui singkatan atas nama. Nah, itu penulisan yang benar singkatannya adalah A titik N titik ya. Ya, kemudian untuk sampai dengan itu disingkat menjadi SD, penulisannya adalah S titik D titik. Kemudian dengan alamat itu D titik A titik ya. Kemudian biasanya ada lagi pada surat menyurat itu untuk beliau UB. Berarti itu disingkat dengan U titik B titik ya. Diingat-ingat lagi berarti di belakang hurufnya ada titiknya semua. A titik N titik S titik D titik D titik A titik gitu ya. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah yang C, pukul 15.00 sampai dengan S titik D titik 16.30. Ini diingat-ingat ya teman-teman ya. Berikutnya, guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberi masukan balik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nah, ini termasuk jenis penilaian titik-titik. Apakah portofolio, tertulis, jurnal, atau diri? Ini sudah pernah beberapa kali saya bahas di video-video sebelumnya. Ya, jadi untuk hasil kerja siswa yang sudah diberi masukan oleh guru dan dijadikan satu dalam suatu album atau suatu bendelan gitu ya. Kalau kita gampangnya bendelan atau album itu merupakan jenis penilaian apa? Kita lihat A, portofolio, B, tertulis, C, jurnal, D, diri. Nah, yang betul adalah yang portofolio ya teman-teman ya, karena portofolio itu merupakan kumpulan dari hasil karya siswa. Biasanya dikumpulkan dalam waktu 1 semester. Ya. Kalau tertulis itu contohnya adalah tes penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester. Itu contoh tes tertulis. Kalau jurnal itu biasanya adalah catatan keseharian guru. Jadi guru membuat jurnal catatan apa saja yang terjadi di dalam kelas atau ada kejadian apa di dalam kelas. Itu jurnal. Kemudian kalau penilaian diri ini cocoknya untuk penilaian sikap. Misalnya siswa menilai dirinya sendiri terhadap penguasaan materi yang telah diajarkan guru. Itu jadi untuk kumpulan hasil kerja siswa itu berarti penilaian portofolio. Oke, berikutnya. Seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, tetapi ia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin ketika berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki kecenderungan kecerdasan titik-titik. Nah, jadi untuk menentukan kecerdasan seseorang itu tidak hanya dilakukan dengan melakukan tes IQ ya. Kalau dulu kan mungkin waktu kita kecil ya, itu sering ada pelaksanaan tes IQ oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, ternyata untuk melihat kecerdasan itu tidak dilihat dari tes IQ semata, karena ada yang namanya multiple intelligence atau kecerdasan multiple. Ada beberapa jenis kecerdasan. Nah, sekarang kita ulas dulu satu persatu.
Jadi yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Itu cirinya adalah dia memberikan perhatian pada orang yang berbicara, suka belajar kata-kata baru, suka bercerita, suka membaca buku, dan sering memberikan instruksi kepada orang lain. Nah, itu contoh atau ciri dari kecerdasan linguistik. Dan yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Cirinya seseorang itu akan menyukai pelajaran matematika, mudah mengingat angka, menikmati kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, banyak bertanya tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja, dan juga menyukai permainan yang melibatkan strategi. Kemudian yang ketiga, ada kecerdasan visual spasial. Cirinya adalah dia lebih menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita, dan mudah mengenali tempat yang baru. Seterusnya lebih mudah membaca gambar daripada teks. Lalu cirinya juga menyukai permainan yang berupa bangunan bentuk 3 dimensi. Itu adalah kecerdasan visual spasial. Dan yang keempat ada kecerdasan kinestetik, yaitu cirinya mudah belajar naik sepeda, berseluncur, dan juga olahraga. Kemudian banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Lalu banyak melakukan aktivitas fisik tanpa merasa lelah, dan mudah menirukan gerakan orang lain, dan juga selalu aktif. Jadi untuk kinestetik ini kecerdasannya berkaitan dengan gerak begitu ya. Dan yang kelima ada kecerdasan musikal. Nah, ini kalau musikal itu berarti tentunya berkaitan dengan musik, bisa alat musik, bisa bernyanyi. Tuh, kemudian yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu cirinya menyukai aktivitas dan permainan bersama teman, kemudian memberikan nasihat kepada teman yang mengalami masalah, mampu merasa dan berpikir seperti yang dirasakan orang lain, dan mampu memimpin teman-temannya. Nah, itu termasuk kecerdasan interpersonal. Kemudian yang berikutnya, kecerdasan intrapersonal. Cirinya membutuhkan tempat yang tenang dan sepi untuk beraktivitas, suka mengoleksi barang yang memiliki arti baginya, mengingat mimpinya, kemudian memiliki kemampuan yang keras dan mandiri, mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Itu untuk yang intrapersonal. Dan yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Cirinya antara lain dia menikmati kegiatan mengumpulkan serangga, bunga, batu, kemudian senang menyelidiki hal yang ia temukan di alam, suka mengamati fenomena alam, dan juga suka belajar sesuatu dari alam. Jadi kecerdasan naturalis itu kecerdasan yang berkaitan dengan alam. Nah, untuk yang soal tadi kita kembali dulu. Jadi seorang peserta didik dia mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, tapi dia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin ketika berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki kecenderungan kecerdasan titik. Jadi kata kuncinya ada di menjadi pemimpin. Berarti tadi kita lihat lagi termasuk ke kecerdasan ini ya, interpersonal. Ya. Jadi dia bisa memimpin teman-temannya. Sekarang kita lihat mana yang mendekati interpersonal. Intrapersonal ini salah ya. Spasial visual juga salah, kinestetis bukan, bahasa bukan. Nah, yang paling mendekati adalah hubungan sosial atau interpersonal. Jadi yang C. Oke, kita lanjut. Perumusan kriteria ketuntasan minimal atau KKM setidaknya memperhatikan aspek-aspek titik-titik. Ini saya berikan literasinya. Jadi KKM itu dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Apa saja? Yang pertama, karakteristik peserta didik atau intake, kemudian karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi, kemudian yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Nah, kita lihat antara A sampai E ini mana yang masuk. Yang A, kompleksitas indikator iya, kemampuan guru, sarana dan prasarana. Ini tidak ya. Kemampuan guru bukan, sarana prasarana juga bukan. Dan yang B, daya dukung iya, intake siswa iya, kemampuan gurunya yang salah bukan. Dan yang C,
C ini ada kemampuan guru, ini juga bukan. Kemudian tingkat kesulitan juga bukan ya. Lalu yang D, kompleksitas indikator iya, atau kompleksitas materi maksudnya. Dan daya dukung, ini iya. Indeks siswa iya, berarti yang itu adalah yang D. Nah sekarang kita lihat dulu yang E, salahnya di kemampuan guru. Itu ya, jadi diingat-ingat teman-teman, untuk merumuskan KKM, itu perlu memperhatikan 3 aspek, yaitu indeks siswa atau karakteristik peserta didik, kemudian kompleksitas materi, dan yang ketiga adalah daya dukung. Tuh ya, diingat-ingat. Soal berikutnya, profesi guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut suatu keahlian. Artinya, profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi titik-titik. Seperti yang kita tahu, jadi kompetensi guru itu menyangkut 4 hal, yaitu kompetensi profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian. Nah, sekarang kita lihat kalau merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian, itu termasuk kompetensi yang mana? Kita lihat dulu. Untuk yang pertama, kompetensi pedagogis, itu berarti berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ini yang satu. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian, itu berkaitan dengan karakter personal. Apakah dia mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang berupa keterampilan teknis dan juga berkaitan langsung dengan kinerja guru. Dan yang keempat, kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi dan bersikap serta berinteraksi kepada orang lain. Jadi untuk pilihan A sampai E yang pasti salah adalah yang sosial ya, karena sosial ini berarti berkaitan dengan interaksi kepada orang lain, dan kepribadian juga bukan. Lalu akademis ini juga bukan ya, karena bukan termasuk kompetensi yang harus dimiliki. Berarti pilihannya tinggal 2, apakah profesional atau pedagogik. Yang paling tepat adalah kompetensi yang A ya, profesional. Di mana kompetensi profesional ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi untuk menjadi guru itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang karena menuntut suatu keahlian tertentu. Itu termasuk dalam kompetensi profesional. Oke, soal berikutnya. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, manakah yang bukan merupakan prinsip yang harus diperhatikan? Langsung saja kita analisis pilihan jawabannya ya. Jadi yang bukan merupakan prinsip dalam menyusun rencana RPP. Yang A, RPP bersumber dari silabus. Ya, ini benar. Lalu yang B, materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. Ini juga benar. Yang C, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada guru. Nah, ini yang salah ya. Karena harusnya bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Dan yang D, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ya, betul juga yang D. Lalu yang E, alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Ya, ini juga betul. Nah, saya tambahkan beberapa lagi yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP, itu antara lain berbasis konteks, kemudian berorientasi kekinian, lalu mengembangkan kemandirian belajar, kemudian memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi untuk soal ini yang tidak tepat adalah yang C, karena RPP itu harus berpusat pada siswa. Oke, berikutnya
disediakan gambar jaring-jaring balok. Lalu pertanyaannya, jika daerah yang diwarnai adalah daerah alas, maka sisi atasnya adalah titik. Kalau ada soal seperti ini, berarti teman-teman harus membayangkan ya, membayangkan jaring-jaring ini jika dirangkai menjadi sebuah balok. Nah, ini sudah saya sediakan gambarannya. Jadi yang diarsir ini ya, itu adalah alas. Berarti kalau di sini saya tuliskan atau saya gambarkan alasnya, berarti kan yang ini ya. Ini alasnya. Berarti kalau dinaikkan lagi berarti yang belakang ini adalah yang C ya. Yang belakang ini berarti yang C, belakang ini C. Kemudian yang bagian depan, yang bagian depannya ini itu berarti D, ya kan? Dan yang samping ini adalah B. Lalu yang samping sebelah sini A. Berarti yang atasnya ini adalah yang E. Ya, sorry. Ini yang E. Berarti jika yang diarsir ini adalah bagian alas, maka bagian atasnya adalah yang E. Oke, ini sebenarnya mudah, hanya teman-teman perlu membayangkan saja. Ya, mengira-ira kalau ini jaring-jaringnya disusun atau dirangkai menjadi balok, itu berarti kalau alasnya yang diarsir, maka mana yang merupakan atasnya? Begitu. Jadi saya ulangi, kalau ini yang diarsir adalah alas, berarti otomatis yang C dan D ini berarti menjadi sisi belakang dan depan ya. C belakang, D-nya depan. Kemudian yang B dan A ini sisi samping kanan dan kiri. Nah, yang E ini merupakan bagian tutupnya atau atasnya. Gitu. Lanjut soal berikutnya. 8 langkah satuan ke kiri dari titik 5 pada garis bilangan menunjukkan angka titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa menghitungnya. Jadi misalnya 5 dikurangi 8. Itu ya, 5 kurangi 8. Atau bisa juga dengan menggambar atau membuat garis bilangan. Nah, ini sudah saya gambarkan. Jadi titik awalnya adalah di titik 5 di sini. Kemudian 8 langkah ke kiri. Kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti akan menunjukkan angka negatif 3. Atau kalau teman-teman mau menghitung tanpa membuat garis bilangan, berarti tinggal 5 dikurangi 8. Maka akan ketemu negatif 3 juga. Sama. Berarti jawabannya adalah yang A, negatif 3. Langsung ke soal berikutnya. Pada kegiatan pramuka, kelas 4 dan kelas 5 akan dibentuk kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dari kedua kelas itu terdapat 40 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan. Kelompok yang akan dibentuk terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Banyaknya kelompok yang dibentuk adalah titik-titik. Nah, jika menemui soal seperti ini, maka teman-teman menyelesaikannya dengan menggunakan konsep FPB ya. Jadi kita cari tahu berapa FPB dari 40 dan 50. Saya yakin teman-teman pasti sudah di luar kepala ya mencari FPB. Nah, FPB 40 dan 50 adalah 10. Jadi banyaknya kelompok yang mungkin terbentuk adalah 10. Oke, di mana 10 kelompok itu nanti tiap 4 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Begitu. Oke, lanjut. Di kebun kakek ada 2 pohon besar, yaitu pohon jati dan pohon mauni. Pohon jati umurnya 2 dasawarsa lebih 3 tahun, dan pohon mauni umurnya 3 windu lebih 1 lustrum. Selisih umur pohon jati dan mauni tersebut adalah titik-titik tahun. Ini juga bukan soal yang sulit, tapi teman-teman perlu tahu konversi waktunya ya. Untuk pohon jati itu umurnya 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Dasawarsa ini teman-teman pasti sudah tidak asing ya. Jadi 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Dan untuk pohon mauni umurnya 3 windu lebih 1 lustrum.
Untuk windu teman-teman juga pasti sudah tidak asing. Jadi satu windu itu 8 tahun. Nah, mungkin yang teman-teman sebagian agak jarang mendengar itu adalah lustrum. Ya, lustrum. Jadi satu lustrum itu sama dengan 5 tahun. Nah, sekarang langsung kita hitung. Jadi untuk pohon jati, tadi kan umurnya 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Jadi 2 dasawarsa itu sama dengan 20 tahun plus 3 tahun. Jadi umurnya adalah 23 tahun. Kemudian untuk maoni itu 3 windu 1 lustrum. Nah 3 windu itu kan berarti 24 tahun ya, 3 kali 8 plus 1 lustrum. Jadi 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. Jadi 24 tambah 5 sama dengan 29 tahun. Jadi selisih antara pohon jati dan mauni adalah 29 dikurangi 23 sama dengan 6 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Bilangan 194 apabila ditulis dalam angka Romawi adalah titik-titik. Nah, ini gampang-gampang susah ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu angka-angka Romawi. Oke, ini saya tuliskan. Jadi ada I, ini 1, V itu 5, X itu 10, kemudian L itu mewakili 50, C mewakili 100, D mewakili 500, dan M mewakili 1000. Nah, sekarang kalau 194 dituliskan dalam angka Romawi, maka kita tulis dulu yang 100 ya, 194. Jadi 100 tambah 90 tambah 4. Nah, 100 itu adalah C. Jadi yang pertama adalah C. Kemudian 90. 90 itu berarti kan kalau untuk Romawi penulisannya adalah 100 dikurangi 10. 100 itu adalah X ya, X. Dan kalau dikurangi 10 maka kita ulangi dulu ya. Jadi 100 tadi C, dan untuk 90 itu berarti kan 100 dikurangi 10. Nah, 100 tadi kan C dikurangi 10 berarti X-nya atau pengurangnya itu ada di depan. Berarti XC ini untuk 90. Jadi C-nya tadi untuk 100. Kemudian XC itu tadi untuk 90 ya. Dan untuk yang 4 itu berarti 5 kurangi 1. Berarti 5. Kemudian kurangi 1 di depannya ya, begini. Berarti kalau kita gabung 194 maka C XC IV. Berarti yang betul adalah yang pilihan B ya. CXCIV 194. Oke, berikutnya. Berikut ini tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di dalam akar kecuali titik-titik. Apakah wortel, kentang, singkong, atau apel? Nah, ini langsung saja saya berikan literasinya atau materinya. Jadi, jenis-jenis tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan itu ada yang menyimpan di dalam umbi, ada yang menyimpan di dalam buah, ada yang menyimpan dalam biji, dan juga ada yang menyimpan dalam batang. Untuk tumbuhan yang menyimpan cadangan makannya dalam umbi atau akar itu contohnya ada kentang, wortel, talas, singkong, bawang merah, dan juga ubi jalar. Kemudian untuk tumbuhan yang menyimpan cadangan makan di dalam buah itu ada contohnya ada avokat, mangga, jeruk, apel, pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang menyimpan makanan dalam biji contohnya ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau. Dan untuk tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam batang, itu contohnya adalah tebu dan sagu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ini ya. Tanaman yang menyimpan cadangan makanan di dalam akar kecuali, maka yang mana? Wortel iya, kentang iya, singkong iya, apel tidak ya. Jadi yang bukan adalah apel, karena apel menyimpan cadangan makanannya di buah. Oke, kalau dirasa penting silahkan di screenshot teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif kecuali titik-titik. Apakah jagung, padi, pisang, dan ataukah D kelapa? Kita lihat.
Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Contohnya pada jagung, padi, kelapa, mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Jadi pada soal ini tumbuhan yang tidak berkembang biak secara generatif adalah yang pisang ya teman-teman, yang C, karena pisang itu berkembang biak menggunakan tunas, jadi bukan generatif. Oke, berikutnya pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Di bawah ini adalah ciri-ciri pertumbuhan makhluk hidup kecuali titik-titik. Jadi yang namanya pertumbuhan itu berarti dia atau makhluk hidup itu mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, bertambah besar, kemudian bertambah luasnya gitu. Nah, kita lihat A, B, C, D manakah yang bukan termasuk pertumbuhan, ya, ini yang kecuali, berarti yang bukan. A bertambah banyak, B bertambah tinggi, C bertambah berat, D bertambah besar dan luas. Yang bukan tentunya adalah yang A ya, karena bertambah banyak itu berarti bukan pertumbuhan tapi perkembangbiakan. Berikutnya, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz per detik dinamakan bunyi titik-titik. Jadi jenis bunyi itu bisa dibedakan berdasarkan frekuensinya. Ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kita lihat satu persatu. Untuk bunyi infrasonik itu merupakan jenis bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, jenis suara ini berada di bawah rentang pendengaran frekuensi manusia. Jadi manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Contohnya adalah bunyi dari aktivitas gunung berapi yang dimanfaatkan untuk mengetahui kapan gunung meletus dengan menggunakan alat yang dinamakan seismograf. Itu contoh bunyi infrasonik. Nah, kita manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik. Audiosonik ini bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Untuk gelombang audiosonik ini dapat didengar oleh telinga manusia. Contohnya adalah bunyi yang ditimbulkan oleh alat musik, kemudian bunyi dari percakapan manusia, dan bunyi yang lainnya, intinya yang bisa didengar oleh manusia. Itu namanya bunyi audiosonik yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang gelombang frekuensinya tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Nah, untuk ultrasonik ini juga tidak bisa didengar oleh manusia karena gelombang ini terlalu tinggi ya frekuensinya. Nah, yang bisa mendengar gelombang ini ada hewan-hewan tertentu, contohnya adalah lumba-lumba dan kelelawar. Jadi lumba-lumba ini menavigasi dan menemukan makanan mereka di kegelapan laut dengan bantuan bunyi ultrasonik. Jadi pada soal ini bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz per detik dinamakan bunyi infrasonik yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai dasar makin lama makin lambat dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya gaya titik-titik. Oke, kita lihat satu persatu pilihannya. Yang A, gaya otot. Nah, gaya otot ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya kita mendorong meja atau kuda menarik gerobak, itu yaitu contoh gaya otot. Kemudian gravitasi itu berarti gaya yang disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi, Contohnya adalah buah buah dari di pohon tuh ya, itu pasti jatuhnya ke bawah. Itu contoh gaya gravitasi. Dan gaya pegas. Gaya pegas ini contohnya pada busur anak panah itu ya yang ditarik, itu contohnya gaya pegas. Dan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan dari dua permukaan. Jadi untuk soal ini, mengapa kelereng yang mengelilingi di lantai makin lama makin lambat dan akhirnya berhenti, itu karena adanya gaya gesek, yaitu gaya gesek antara dua permukaan lantai dan permukaan kelereng. Oke, itu tadi teman-teman beberapa contoh latihan soal untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K tahap yang kedua.
nantikan video-video pembahasan selanjutnya. Saya doakan semoga teman-teman bisa lolos tes P3K di tahap yang kedua ini.